biasa. Kamu nggak apa-apa? Nggak ada yang bohong? Dia mah lebay. Nggak disangka nih bocah. Ini Bocah bocah. bos ini. Mister. Luar biasa loh. Ini kamu nggak kenapa-napa? Tadi kan Hebat. ditarot di shoot. Jebol. Masuk ke dalam. Terus tapi nggak kenapa-napa. Wih, luar biasa. Tapi ada makan sesuatu gitu nggak sih, Bos? Ada. Oh, ada makanannya. Nah, pas banget nih Pak Tua. Biar kuat. Makanan yang bergigi. Bergizi. Pas banget sama tema kita malam hari ini adalah makanan pembangkit gairah. Kita akan panggil ya bos bintang tamu kita pertama. Seorang wanita cantik, chef, seksi sekali. Dan dia pernah menjadi model majalah pria dewasa. Silakan Pak Tua dijemput. Kira-kira bagaimana bintang kamu gue yang manggil? Kan saya udah bilang Pak Tua jemput. Jemput ya? Ya. Oke. Silakan Pak Tua. Chef Citra, apa kabar? Saya sangat gugup sekali. Kenapa gugup? Tadi ngeliat atraksinya, oh my god. Luar biasa ya. Kamu takut? Kamu takut apa? Pasti kuat sekali. Pasti kuat sekali dong. Jadi Chef Citra, kamu lebih duluan menjadi chef kah? Atau lebih jadi model majalah pria dewasa dulu? Lebih. Sambil duduk ya. Oke, silakan duduk. Chef Citra. Di sini ya, Bu. Oke, gimana? Iya, jadi dulu tuh emang model dulu. Nggak lama setelah itu baru menggeluti profesi sebagai chef, tapi belum ini banget, belum total banget gitu. Tapi pada tahun itu 2007 itu saya membuka bakery dan pastry. Jadi saya punya, ada bisnis juga. Iya, gitu. Jadi kamu lebih hampir sama lah ya? Iya, barengan. Lebih kurang. Jadi, karena memang sebagai model itu merupakan hobi, ya kan? Tapi makanan itu benar-benar passion saya. Kita akan bertanya lebih banyak lagi, tapi sebelumnya silakan Steffi. Kenapa itu makan dulu? Bos. Kok begitu? Oh, ada surat. Saya ambil Pak nih. Tua, awasin dulu burungnya. Pak Tua, burungnya awasin. Oke, sini sayang. Horor ya. Iya. Sebelum Pertanyaannya. Apa saja resep makanan yang pernah dibuat untuk menambah gairah? Oh, makanan pembangkit gairah, saya percaya itu bahwa itu sebenarnya lebih ke arah persepsi. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada beberapa makanan yang dipercaya, diyakini bisa membangkitkan gairah. Sebut saja ada asparagus, ada almond, ada pisang,
Ya, terus ada coklat, nah ya kan. Itu makanan kesukaan saya semua itu loh. Oh, berarti kamu bergairah terus. Dan ada satu lagi yang pernah saya masak itu adalah torpedo kambing. Oh my god, itu favorit saya, Bos. Torpedo. Iya. Berpengaruh ya, kayaknya saya makan itu nggak kenapa-napa dah. Mungkin kamu kambing tetangga kali yang kamu. Oh, kambing hitam sekali. Kalau torpedo kambing diapain biasanya masaknya? Biasa ditongseng. Pokoknya karena aromanya yang agak-agak kuat, jadi kita harus menyeimbanginya dengan bumbu yang juga sama-sama kuat gitu loh. Seperti ditongseng, pokoknya bumbu Indonesia tuh paling top, paling tepat banget deh untuk masakan-masakan kayak gitu. Penampilan seksi tuh biar orang-orang melihat kamu Ya, bergairah dengan masakan kamu apa dengan badan kamu sih sebenarnya? Aduh, pertanyaannya. Tampil seksi biar orang-orang makanannya atau kamu diri Percaya kamu nggak yang sih? kamu menunjukkan. Manusia itu adalah makhluk visual, bener kan? Ya kan? Apalagi laki-laki, sangat visual sekali. Ketika kita melihat makanan di piring, tampilannya nggak oke, malah rasanya yahut. Tapi kita udah nggak turn on duluan ngeliat, aduh, tampilannya nggak oke ya kayaknya. Jadi Kita nggak udah pengen. terstimulasi nggak pengen. Sama ketika melihat sosok wanita, ya kan? Kalau packagingnya sudah tidak menarik, gimana bisa bangun? Begitu. Oh, bangun rumah tangga. Halo. Halo. Emang menurut kamu tuh seksi? Enggak sih. Oh, kamu ngerasa nggak seksi? Kayaknya sih enggak deh. Nggak seksi, biasa aja. Biasa aja. Katanya dia nggak ngerasa seksi, dia ngerasa biasa aja, Bos. Bajunya seksi tapi orangnya biasa aja. Oh gitu. Coba ya kita punya video, Bos. Kita lihat video yang satu ini, silakan. Gimana menurut kamu tuh? Lu lagi melihat masak, yang ini? lagi masak tuh ya? Iya. Lagi matengin torpedo. Gimana menurut kamu? Iya itu dia. Kalau memang di photoshoot itulah salah satu keunggulannya di mana saya bisa berperan sebagai orang lain. Karena sebenarnya dalam kehidupan keseharian saya amat sangat tidak seperti itu gitu loh. Biasa aja. Di photoshoot atau di media-media lain saya bisa mendapat kesempatan untuk menjadi diri saya yang lain, menampilkan alter ego saya. Ya kan terkadang saya ingin mengasih kredit, mengasih bonus terhadap diri saya sendiri. Oke, saya ingin berpenampilan seksi gitu loh. Tapi padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari biasa aja. Kadang itu kan di situ pakai baju ya, kadang di dapur saya nggak pakai baju gitu. Itu kan biasa aja. Oh gitu, luar biasa. Tapi ini sebenarnya apa sih karakter yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri itu apa? Lebih kayak chefnya kah? Atau sebenarnya memang gue adalah tukang masak yang seksi gitu? Lebih nonjolin seksinya atau chefnya? Kalau bisa dapat dua-duanya kenapa tidak gitu. Yang lebih dominan? Yang lebih dominan chefnya sih, karena memang di luar packaging saya seperti ini memang banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan makanan yang saya sedang lakukan, yang sedang saya garap gitu. Tapi memang secara bonus di packaging kan, dikemas ya kan, bahwa Chef Citra itu memang chef seksi, saya tidak masalah mendapat predikat itu. Saya pengusaha, I'm a mom, saya seorang istri, why not? Ya kan? Oke. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol pastinya sama Chef Citra, dan selain satu ini kita kedatangan Hot Daddy. Hot Daddy sangat bergairah sekali. Sesaat lagi tetap di Tanpa Kata. Kamu belum dikaca. Hey! Masih di Tanpa Kata. Seperti yang tadi aku bilang, tema kita malam hari ini adalah makanan pembangkit gairah. Ya kan, tadi udah dibilang, tamu berikutnya Hot Daddy. Dia, tinggi, atletis, ganteng, perfect,
menggairahkan. Aku yang jemput? Oke deh. Kalau gitu aku yang menjemput. Luar biasa kamu. Hai. Aduh, sempurna banget gitu sosoknya ya, Bos. Ganteng, astagfirullahaladzim. Ini ada lagi gak sih? Hah? Kamu udah sold out ya? Sama yang sayangnya udah. Aduh, ada lagi adik atau kakak atau bokap mungkin ada. Bokap. Yang mirip-mirip kamu gitu. Sayang semuanya udah laku nih, Bi. Aduh, gimana dong, Bos? Mau, Bos. Aku mau. Ada tetangga saya, ini mau nggak? Aduh, ini mah udah lewat, Pak. Silakan duduk. Ganteng ya, Bos? Bisa begitu ya, Bos? Ini Bo, ibarat adonan ya, berarti ngaduknya rata. Oh, ngaduknya rata. Ini lagi ceritain Tuhan lagi mood banget nih. Makanya Oh, iya. cakep Kelihatan. banget. Kalau yang Astagfirullahaladzim. itu bantet ya. Ini beneran nih, Bi? Silakan Boleh minum. nih ya? Boleh dong. Kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan nanya-nanya. Silakan, Steffi masuk. Astagfirullah. Kepala bulu. Oh, jadi setiap episode. Aduh, ketiruan, masuk kilo nih. Tarik, tarik. Itu yang bikin kuat. Wow, itu yang bikin kamu bergairah. Kamu belum dikasih air. Nanti dia ngomong aja lo bingung lo. Oh, ada suratnya di situ. Wow, tiba-tiba ada surat. Bukan. Kan. Itu dia kenapa di situ tadi? Tuh itu dia bikin kekuatan itu tuh. Dia yang bikin kuat. Dia yang bikin kuat. Mana? Tuh, dia. Tuh. Bodoh amat. Aduh. Ih, dia mah suka gitu ngeri, cuma nanya doang padahal biasa aja nanyanya. Gimana ini mukanya, Bos? Bertanya aja. Apakah pola makan sehat berpengaruh terhadap gairah seks kamu? Ya jelas lah, Bi. Yang namanya pengaturan pola makan yang baik, yang sehat, itu jelas berpengaruh dengan aktivitas kita sehari-hari, termasuk juga aktivitas suami istri. Wow. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ini adalah, terutama adalah apa? Makanan kan? Makanan itu harus diperhatikan sumbernya, kemudian jumlahnya, cara penyajiannya, dan yang terakhir timing.
atau kapan kita mengkonsumsi makanan tersebut. Ada waktunya juga? Ada. Orang kalau kegemukan, kalau perutnya nggak rata nih, Iya. yang sebelah, itu biasanya kemampuan. Kalau perutnya agak nggak rata nih kayak saya, pokoknya agak monyong deh gitu kan. Jangan kayak dengeran gue dengan Itu biasanya kayak sebelah. kemampuan seksualnya begini. Oh gitu? Biasanya begitu. Makanya kadang-kadang dia suka pakai batu. Oh, bacaan. Gitu. Suka pakai, katanya supaya... Diisi-isi batunya biar seksnya Bukan meningkat. suka, gue memang sering. Berarti bisa dilihat dari bentuk perut juga ya? Iya, makanya kamu lihat kan nggak ada nih Iya, apa-apa. benar. Karena saya merasa dengan menjalankan pola hidup sehat aja, saya sudah merasa selalu Bergairah. percaya diri, bergairah, penuh stamina. Wede. Ini kamu udah menikah beberapa tahun. Makanan apa yang kamu konsumsi untuk menjaga gairah seks? Yang pasti, kalau buah alpukat. Buah alpukat tuh buah yang mengandung lemak baik. Aha. Itu kaya sekali akan vitamin D, vitamin asam folatnya juga. Kemudian kacang almond. Aha. Nah tuh, kacang almond, Kacang gadoin almond. tuh. Diapain? Udah dimakan gitu aja? Iya, tapi jangan digoreng. Kacang almond biasanya di roast, ya kita panggang. Sangrai. Pinter sih di sini. Sangrai. Ya nggak bolot lagi dong namanya ya. Biasa makan kacang koro juga, kacang almond. Gue kalau urusan begitu gue denger nih. Asik. Kemudian seafood. Oh, Coba, bagus. bagus. Pilih tuh tiram, kerang. Itu bagus, bisa meningkatkan stamina kita juga. Afrodisiak. Yes, nice, tepat sekali. Tuh. Apa keren? Makannya sehat, makannya udah sehat. Aha. Dan Ini apa sih ulat? Apa ini? lemas. Lemas. Loyo. Wah, enggak begitu. Oh, ini gairahnya Ya lah, turun. makan jucung. Oh. Ini kan udah sehat katanya, tapi pernah nggak ada masalah tentang gairah seks yang menurun mungkin? Atau seperti apa? Pernah menurun pada saat dulu belum paham tentang menjalani pola hidup sehat. Oh. Jadi dulu kepengen langsing nih. Akhirnya nggak mau makan daging, terus nggak mau makan karbohidrat, makannya cuma sayur sama buah. Betul, langsingnya dapet, six packnya dapet. Tapi tadi staminanya juga ikut menurun. Oh gitu. Jadi menerapkan pola diet yang tepat itu tetap harus mengkombinasikan antara latihan, kemudian dietnya juga harus yang tepat. Jangan hanya makan buah saja, atau jangan hanya makan sayurnya saja. Pada hakikatnya memang manusia nih, kita harus makan karbohidrat, ada proteinnya, ada lemak, tapi lemak yang sehat, lemak nabati ya. Kemudian ada vitamin dan mineral. Kalau itu dikonsumsi secara seimbang, dijalankan, nggak ada lagi tuh yang namanya begini. Kalau tadi makanan kan udah ya, bos. Ini sekarang kita masuk ke pola latihannya. Ya. Harus tahu latihan yang benar-benar bisa menguatkan otot-otot di sekitar alat kelamin kita. Oh. Gitu. Contohin dong. Oke, jadi gerakannya sebenarnya, oke, saya tunjukin deh. Belum. Jadi gerakannya itu squat. Heeh. Squat itu kita seperti kayak layaknya duduk. Kalau mungkin ya, ini kan agak mudah ya. Iya. Nanti mungkin kalau terasa ringan, boleh gunakan dumbbell atau pakai ada beban lah di sekitar kita di sini untuk kita gerakan seperti ini. Tapi pada saat berdiri, jangan cuma lurus begini aja. Harus kita kontraksikan di memang bagian kelamin kita. Ini sebenarnya bisa buat pria dan juga wanita. Itu favorit saya sebenarnya, itu gerakan squat itu favorit saya. Kamu juga suka seperti itu? Iya, saya biasanya pakai beban sekitar 5 kilo. Oh. Atau kadang-kadang Iya, oh 5 kilo benar. Karena kalau lebih dari 50 kilo tuh bebannya biasa manusia tuh kan. Beban hidup. namanya ya. Jadi seperti ini, terus pas di sini agak kita tek gitu. Nah, agak dikencangin gitu, Bos. Jadi Pantatnya dibuang ke belakang. ya, Pantatnya pas ke di sini belakang. kita cek gitu, kita kunci. Gitu ya. Yes, betul. Jalan. Ya, jongkok dia kayak mau duduk, siap? Op, ya, naik ke atas. Pelan-pelan. Kencangin sini, cek. Nah, Bapak kok kayak ngedance sih, Pak? Dia dijepit.
Pin. Jadi udah ketahuan lah salah satu resep rahasia awet rumah tangga saya sampai 13 tahun kan. Jadi rahasia tuh biasa loh. jepit lepas, Jepit lepas, iya. jepit lepas. Pengalaman nih. Tuh. 13 tahun nikah, pengalaman dong. Apa? Cek. Oh, oke. Kita akan ngobrol-ngobrol pastinya ada setelah satu ini ada ahli gizi yang nanti kita akan tanya-tanya banyak ya, Bos. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap di Tanpa Kata. Ya harus banyak makan ikan ya. Ya. Kalau bantu orang tua kita salah tuh. Dong lu jangan terlalu banyak makan ikan, tercacingan. Masih Tanpa Kata. Nah, sesuai tema ya, Bos. Tema kita malam hari ini adalah makanan pembangkit gairah. Kita akan panggil ini dia seorang wanita. Dia ini ahli gizi. Kita langsung tanya ya, Bos. Pak Tua siap-siap silakan Oke. dipanggil. Ini dia, Ibu Rita. Silakan duduk, Ibu Rita. Ya, terima kasih. Ibu Rita ini ahli gizi dan juga seorang dosen ya? Ya. Di mana? Dosennya di mana-mana. Oh, di mana-mana. Selagi ada mahasiswa gizi, saya ngajar. Ibu, aku pengen tahu apa aja itu makanan yang memang bisa untuk meningkatkan gairah. Kalau makanannya banyak nih, tapi kalau zat gizinya kita kelompokkan jadi dua. Ya. Jadi ada zat gizi utama, itu wajib. Jadi kalau itu nggak ada, gairahnya nggak akan muncul. Apa aja itu? Nah, itu adalah zat gizi yang kandungannya zinc, kemudian yang kedua protein. Karena memang protein itu adalah bahan dasar pembentuk hormon seksual. Jadi kalau pada pria kan testosteron, pada wanita estrogen dan progesteron. Nah, bahan dasar hormon itu adalah dari protein. Oke. Nah, jadi seluruh makanan sumber protein yang membangkitkan gairah. Nah, cuman protein ini kan identik dengan lemak tuh. Jadi kalau kita makan daging-dagingan, lemaknya juga tinggi. Sementara lemak ini bisa menghambat peredaran darah. Dan darah dibutuhkan untuk mengalirkan zat itu. Ya. Jadi kalau begitu protein yang ada lemak bukan pilihan. Jadi pilihan kita apa? Ya daging yang tanpa lemak. Daging apa itu? Daging putih seperti ikan. Nah, ayam. Nah, yang paling baik ikan karena di ikan ini ada lemak tidak jenuh yang sangat baik untuk pembuluh darah kita. Nah, itu protein ya, itu wajib ada itu. Iya. Jadi kalau laki-laki, perempuan dewasa kurang protein, ya pasti nggak bergairah deh. Lalu yang kedua itu zinc kan. Nah, jadi ketika hormon ini disekresi, dia butuh zat tuh, mineral. Salah satunya yang paling utama itu adalah zinc. Jadi dia yang membuat sekresi hormon itu keluar dengan baik, membentuk sperma, membentuk indung telur gitu ya, itu yang berperan. Nah, zinc itu adanya di makanan laut dan kacang-kacangan. Murah meriah langsung dari dokter. Jadi katanya tadi saya dengar biar harus banyak makan ikan ya. Ya. Kalau berarti orang tua kita salah tuh. Dong lu jangan terlalu banyak makan ikan, tercacingan. Nah, selain Terus apa tempe lagi? itu yang ada fitoestrogennya itu kita temukan juga di bengkoang, itu juga ada fitoestrogen gitu ya. Nah, itu yang membantu khusus wanita. Tapi kalau untuk pria memang tempe masih menjadi polemik, artinya masih menjadi kontroversial karena sebenarnya belum ada penelitian yang eksperimental untuk itu. Tapi ada yang mengatakan beberapa penelitian menjelaskan kalau fitoestrogen masuk terlalu banyak ke tubuh pria gitu ya, takut mengganggu keseimbangan hormonal lakinya. Estrogennya yang naik ya. Walaupun secara ilmiahnya itu penelitian eksperimennya belum ada gitu ya. Nah, jadi kalau ke perempuan itu itu keuntungannya lebih banyak. Jadi Oh, kita dengerin. ke Pak Tua ini buat ilmu ini bagus banget. Orang wadon di rumah banyakin makan tempe. Tuh. Orang bini banyakin makan tempe. Dia mah dengar kagak usah teriak. Hei, tempe yang digoreng. Jangan digoreng, Pak. Jangan digoreng. Jangan digoreng. Nah, Jangan digoreng. Jangan Makan digoreng. mentah.
sebenarnya tempe itu udah mateng loh Pak. Jadi Iya, dimakan iya. mentah pun udah apa-apa. Jadi lebih baik Cuman diapain? kita kan higienisnya takutnya karena dijual tidak higienis di pasar tradisional. Iya. Prosesnya bisa dikukus. Dikukus. Kemudian kalau kita bosen dengan dikukus kan ada bacem ya. Bosen dengan bacem bisa dijus juga. Oh, bisa Jadi dijus. tempe selesai dikukus, kita berikan stroberi, kita kasih sirup vanila, kasih es, blender. Enak. Jadinya enak. Enak. Jadi itu salah satu cara. Oats gitu ya. Iya. Nah, itu bisa juga tambah susu sari kedelai atau orang mengenalnya dengan susu kedelai gitu kan. Itu juga bisa kita tambah. Tuh, jangan digoreng. Lu apa-apa digoreng lu, kayak orang dulu lu. Ini gue bilang Apa digoreng? tempenya tempe dari kacang kedelai. Tempe. Bapak kagak usah teriak-teriak, dia mah denger. Tawa lagi lu. Ya. Gairah. What? Apa itu? Oh, wortel. Kelinci. Wortel. Nah, Wortel. warnanya orange. Heeh. Wortel. Wortel. Kenapa wortel? Oh, Oh, wortel bisa untuk gairah seks. Untuk wanita. cewek. Oh, Nah, apakah benar? ini kan wortel itu orange. Iya. Nah, jadi dari orange-nya itu dia punya keistimewaan memang. Jadi gini, tadi kan perempuan itu lebih unik daripada pria ya. Kalau pria itu untuk terangsang lebih gampang, kalau Iya. perempuan lebih sulit. Jadi dia mesti berada dalam kondisi selalu bahagia gitulah perempuan Oh. ya. Jadi harus dibangun hormon bahagia di tubuhnya itu gitu. Nah, perpaduan provitamin A, perpaduan vitamin K, perpaduan vitamin D itu bisa merangsang hormon yang membuat wanita itu selalu merasa bahagia. Jadi kalau ketika kondisinya seperti itu ya gairahnya selalu baik gitu ya. Apa aja itu Nah, makanannya? yang provitamin A itu seluruh yang warnanya orange. Iya. Nah, ini termasuk nih wortel ya. Yang lain juga ada orange kan, jeruk juga orange kan. Tapi Iya. provitamin A yang tertinggi memang adanya di wortel. Dengerin dulu di Nah, rumah. provitamin A. Nah, kalau vitamin K itu adanya di sayuran hijau. Semakin hijau, semakin tinggi vitamin K-nya. Jadi wanita itu memang wajib setiap hari mengkonsumsi sayuran orange, buah-buahan orange dan sayuran hijau. Kalau gitu kita nanti istirahat dulu. Kita istirahat dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tanpa Kata. Ini jahe. Mengkonsumsi minuman jahe sebelum bercinta bisa membangkitkan gairah. Jawabannya benar. Benar. Tapi sebagai zat pendukung. Masih di Tanpa Kata. Ini si Patua katanya penasaran banget, pengen nanya sesuatu. Kamu mau nanya apa sih? Begini, kan gua punya gambar nih. Iya. Ada 5 gambar. Iya. Kira-kira nih gambar gua nih, yang nggak bagus nggak kira-kira dibuat buat seks gitu Buat lah. gairah Buat gairah seks. seks. Mana gambarnya? Nah itu ada. Ada di mana? Ntar nanti gua buat. Coba nyalain dulu. Pencet dulu, pencet. Nih gua pencet. Jahe. Nah, ini jahe. Mengkonsumsi minuman jahe sebelum bercinta bisa membangkitkan gairah. Coba tanya Gimana? dulu. Jawabannya benar atau salah? Iya, Jawabannya benar. benar. Tapi sebagai zat pendukung. Karena jahe itu bisa melebarkan pembuluh darah. Aha. Jadi terjadi vasodilatasi. Setelah kita minum jahe, terjadi reaksi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah. Nanti darah kita mengalir lebih cepat. Oke. Jadi tubuh itu terasa panas. Dan kalau darah itu mengalir ke seluruh tempat dan kebetulan kita ada rangsangan fantasi seksual, terjadilah. Oh, benar berarti. Nah, ada lagi. Ada lagi berikutnya gerang atau tiram. Tiram bisa lebih meningkatkan gairah seksual terutama pada pria. Ya, betul. Karena dia merupakan zat utama untuk produksi sekresi testosteron, kemudian spermatogenesis, kemudian membuat kualitas sperma juga menjadi lebih baik. Jadi jawabannya 100% benar. Oh, Aduh. ini buat Mas, kamu pernah mencoba? Gimana? Dampaknya gimana? Efeknya gimana? Ya udah pasti bawaannya nggak bisa tidur, bangun terus. Oh iya, Naik lagi limbat. dia mah nggak makan, dia mah makan beling. Suka makan bekicot nggak? Sering bikin. Berikutnya, Nah, papaya. papaya. Papaya pendukung ya, pendukung saja. Jadi bukan yang utama, hanya sebagai antioksidan dan
Pro Vitamin A. Warnanya orange. Iya. Sama dengan wortelnya. Wortel Pak tadi Imbat. ya. Oke, berikutnya pisang. Pisang. Baik, untuk pembentukan hormon seks. Sebenarnya di pisang ini kan kategori buah ya. Nah, tapi kelebihannya memang dia punya protein, tapi jenisnya triptopan, bukan arginin. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau ini untuk seksual tidak. Nah, tetapi karena dia punya triptopan, di dalam tubuh kita itu triptopan itu bisa merangsang serotonin di otak, di hipotalamus. Kalau tubuh kita ada serotonin, kita jadi rileks. Ya. Nah, kalau kita rileks kan bisa menikmati seksual ya, bisa menikmati seks gitu ya. Jadi tidak 100% benar ya. Oke. Nah, ini. Strawberry. Gimana? Strawberry, provitamin A ada, kemudian antioksidan vitamin C. Yang nanti vitamin C memelihara jaringan penghubung menjadi kuat, gaya apa saja bisa gitu ya. Wow. Kemudian antioksidan. Penting sekali loh informasinya. Masih ada? Sudah habis? Apa? Masih ada? Oh iya, terakhir coklat. Ya. Itu strawberry, coklat itu makanan kesukaan saya loh. Iya, jika digabungkan ya Iya. kan. Gimana kalau digabung? Itu enak banget coklat sama strawberry digabung. Iya, Paduan yang pas. Tapi bedanya tadi kalau coklat kan feniletilamin ya, lebih ke perasaan bahagia. Aha. Tadi strawberry ya. Iya. Kalau strawberry lebih ke antioksidan, vitamin C tadi, memelihara jaringan penghubung tadi. Kemudian juga ada provitamin A. Jadi pendukung dia. Nah, ya? pendukung dia. Utama hanya 2, zinc sama protein saja. Wow. Ya udah bos, kalau gitu kita ngucapin terima kasih ya bos. Iya, kita ucapin terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena semuanya bercandaan ya. Silakan